Kita teruskan kitab Nasahil Ibad lil Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaslatani la syai'a ahbatu ay anjasu minhuma asyirku billahi wad-darru bil muslimin. Allah Allah Allah. Fi abdanihim aw amwalihim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslatain. At-ta'zimi lillahi ta'ala wa syafaqati li khalqihi. Kaqaulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-Baqarah ayat 43. Wa qauluhu ta'ala anishkur li wa liwalidayka. Nah, kalau minggu yang lalu kita sampaikan tidak ada karakter, tidak ada sifat yang paling mulia dari dua. Yaitu apa? Iman kepada Allah dan memberikan manfaat buat orang lain. Termasuk satu amalan yang punya nilai besar di sisi Allah dan akan dihukumkan itu adalah sedekah kita kepada orang tersebut saat kita bisa membuat saudara kita ini tersenyum, senang dengan ucapan kita, dengan akhlak kita. Udah ngasih kagak, bantu kagak, emang keterbatasan kita, bagaimana kita bisa mengucapkan sesuatu yang orang tersebut bisa senang. Ini pun termasuk sedekah. Kemudian ada dua sifat, kata Rasulullah, nggak ada sesuatu sifat atau karakter apapun yang lebih buruk daripada dua ini. Nah, ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu. Yang pertama apa? Ai anjasu, nggak ada yang paling najis, paling bobrok. Minhuma, dari keduanya, asyirku billah. Waliyahzubillah. Syirik kepada Allah. Ya, ini kalau kita sih insya Allah, mudah-mudahan Allah udah jaga. Cuman memang di beberapa tradisi kita, khususnya Jagodetabek, ya khususnya ya suku-suku saya lah, suku Betawi itu masih memang ada beberapa pojokan yang ritual-ritualnya itu masih nyampur. Ada Islamnya, ada kejawennya. Nah, salah satu contohnya, orang-orang tua tuh kalau lagi mau sedekah, mau ngawinin, itu pasti di rumahnya ada satu kamar yang dikosongkan. Pangkeng, kalau kata orang Betawi. Tahu pangkeng? Ada satu kamar dikosongin. Nah, kemudian kalau sekedar dikosongin, itu sih nggak jadi masalah. Cuman dikosonginnya ini ditaruh beberapa rupa makanan, beberapa rupa minuman, beberapa rupa rokok. Dulu saya masih kecil suka nanya, wah, ini siapa yang dipangkeng? Enggak ada yang nungguin katanya. Oh, pantas awalnya gitu. Lah, tapi saya mundar-mandir pangkeng, nggak ada yang nongkrongin di situ. Biasanya kan suka nenek-nenek jagain sayuran. Ini nggak ada. Akhirnya saya nanya lagi, lah itu kagak ada yang nungguin, Wak, di pangkeng. Rokoknya hidup sendiri, dihidupin. Ada kopi, ada segala apa aja tuh, 7 rupa. Makanan juga demikian, nggak ada yang nyolek. Dan orang mundar-mandir ke situ kalau apa juga nggak ada yang berani makan tuh. Nah, akhirnya karena saya desek, dikasih jawaban, itu buat nyatua lu pada katanya. Lah, saya makin bingung, nyatua yang mana ini? Kata, wah, gue tabuk lama-lama lu, gitu. Iya. Akhirnya itu nggak bisa karena saya masih kecil, nggak punya dalil, nggak punya apa. Pas sudah gede-gedean, mulai kita ngerti, baru dah. Emang ada apa sih? Oh iya, ternyata ada Islamnya, ada kejawennya yang masih dipertahankan. Nah, itu makanan-makanan buat siapa katanya? Buat leluhur. Lah, siapa leluhur? Lengkong lu sama uwa lu. Engkong yang mana yang udah mati bisa makan kue apem? Bener gak?
Bukan maksudnya walung konglu yang itu yang dikuburin di belakang, bukan. Maksudnya, ya ini maksudnya, apa maksudnya gitu kan? Oh, maksudnya ternyata entah bangsa-bangsa jin atau apa gitu yang dilakukan. Nah ini termasuk praktek syirik. Nah salah satu alasannya kenapa? Alasannya untuk memberikan penjagaan agar mereka tidak marah. Dengan begitu acara yang sedang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar. Tamu yang datang banyak, bawa kondangannya gede. Nah, ini syirik, Pak. Ini hati-hati, Pak. Itu termasuk syirik. Dan ini bukan syirik kecil, syirik gede banget. Iya. Udah katanya ini, celananya lu taruh di depan pintu itu biar kagak hujan. Nah sama syirik juga. Hilangin yang kayak begini nih. Pada saat kita udah mulai mengenal Islam dengan baik, terus kita pelajari dengan guru-guru, hal-hal yang memang ya pernah itu terjadi dalam rentetan keluarga kita mulai dihilangkan. Hilangin. Pengen sedekah, nggak pengen hujan keinginannya, minta sama Allah. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala zirafi wal asjar wal audiyah. Ya Allah, jangan di sini kayak dituruninnya, turunin di lembah-lembah. Jangan pakai segala nyawa, Bang Jol. Ngapa? Kemarin pawang yang di Celilitan itu mana? Teleponnya pakai nyewa. Apa? Atau panggilin dah orang pinter. Zaman sekarang mah kan dukun juga biar laku harus pakai nama kiai. Zaman sekarang, Pak, dukun tuh biar laku ya. Kiai. Awalnya memang dukun. Cuman orang dia udah punya bangunan, 2 bangunan, besok ya udah. Padahal mah prakteknya kagak ada yang diajarinnya dukun. Panggil itu kiai ini, ngapa? Kalau kiai itu mah pokoknya asal ada dia juga urusannya beres semuanya. Tahu-tahu emang kiai bagaimana sih? Lah kagak, ternyata bukan kiai, dukun. Suruh tahan hujan. Dan kebetulan yang jadi fitnah hujan saat itu Allah nggak turunin. Udah mendungnya bukan main, ditahan sama dia pora-pora nggak turun, fitnah kan? Akhirnya tuh satu tuan rumah semuanya ngebenerin ini dukun. Di sini saja, Pak, kita udah keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun yang datang ke dukun ngebenerin apa yang diungkapkan dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad. Jauhin, Pak, ini syirik, Pak. Bapak, ibu kita semuanya dosa, segede-gedenya dosa kita lakuin. Selain daripada syirik, ada harapan besar Allah akan ampuni. Ini memang janji Allah lewat Sayyidina Muhammad. Kullu ummati mu'afan. Seluruh umat itu akan diberikan maaf oleh Allah. Meninggal belum tobat, meninggal belum istighfar, meninggal belum kembali kepada Allah. Cuman dia nggak syirik. Ada harapan diampuni sama Allah. Karena kan masalah ngampunin, masalah nyeksa itu hak paten Allah. Wahidul Qahar Esa. Nggak ada yang ikut-ikut campur. Nah kalau Allah mau maafin bisa aja. Yusibu man asa wa yuli ni'ama. Lahul haq. Allah punya hak itu untuk memberikan pahala orang yang maksiat dan memberikan dosa orang yang taat. Boleh nggak? Lah boleh lah, hak Allah. Terserah. Makanya kalau sekedar dosa besar, bukan syirik, meninggal, ada harapan diampunin Allah. Tapi kalau syirik, apa mati kagak tobat, kelar udah, Pak. Nggak bakal diampuni sama Allah. Itu kalau yang praktek-praktek buat nyari kekayaan di Gunung Kawe, kan gitu ya. Itu ya sama itu, Pak, praktek. Harus tidur sama jin, harus nikah sama jin. Menurut mereka, kepercayaannya memang udah dipindahkan, Pak. Yang banyakin duit itu jin, yang akan memperdikit uang itu jin. Jin udah bukan Allah. Nah, ini termasuk syirik. Jauhin.
Sama Bang Jul, ini cewek pokoknya gue pelet. Syirik itu. Jadi bahasa pelet itu sih. Inna ruqa wa tamaima, ya, ruqyah kejawen dan tamaim, gantungan-gantungan di leher tuh. Zaman dulu taruh apa namanya, benang hitam. Kenapa Bang Jilam ya? Bujur. Iya, bujur begitu. Nah, itu syirik. Nah, begitu juga sesuatu yang dilakukan seorang wanita, istri, dengan mengikat beberapa pakaian dalam suami di kaki ranjang, tujuan untuk menundukkan suami, itu pun praktek syirik. Baru dengar kan ya? Baru dengar. Kalau saya udah paham, Pak. Makanya kan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Itu maksudnya, Pak. Jadi itu wanita bagaimana supaya lakinya ini nunduk. Kagak berani ngapa-ngapain. Asal kata lakinya, duit sini, duit. Udah lu jangan kemana-mana, diem. Gua mau kondangan, diem. Aja lakinya begini aja. Nah ini harus diruqyah tuh, kamu satrian. Ruqyah, satrian. Ngeri itu kalau kayak begitu. Nah itu makanya ada praktek-praktek, ya. Dan ini memang dari zaman dulu tuh ada. Dari zaman dulu ada. Buat nundukin laki namanya. Itu termasuk syirik. Asyirku billah wa dharru bil, yang pertama syirik. Banyak syirik, Pak. Ya. Kenapa syirik itu nggak diampunin sama Allah? Kalau yang lain diampunin. Syirik nggak diampunin, Pak, karena songong. Songongnya kenapa? Dia nggak yakin kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir itu, Pak. Meragukan kekuatan dan kekuasaan Allah. A'udzubillahi min, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk tidak memusyrikan Engkau dengan sesuatu, dan aku minta ampun kalau kesyirikan itu terjadi tanpa pengetahuan aku. Ya Allah, aku mohon ampun. Banyak lagi ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ad-darru bil muslimin, membahayakan saudara-saudara muslim. Hati-hati. Fi abdanihim au amwalihim, bahayain orang pada badan mereka atau harta mereka. Badan mereka artinya tangan enteng mukul orang, tangan enteng jewer orang, kaki enteng nendang orang. Bye-bye, Pak. Jatuh saja tangan kita ke seseorang yang bukan hak secara hukum dibenarkan, ini adalah sebuah mazlamatun, sebuah kezaliman yang akan ada tuntutannya kelak nanti di akhirat. Jangankan fisik, Pak. Mulut aja, Pak, kalau kita ngomong nyakitin orang, ada tuntutannya nanti di akhirat. Kita sakit hati sama ungkapan orang itu, dihina, dicela, itu ada tuntutannya nanti di akhirat. Apalagi membahayakannya dengan fisik. Enggak ada sifat yang paling tercela dari dua ini. Yang pertama syirik, yang kedua membahayakan umat Islam. Baik pada fisik mereka, au amwalihim, atau harta mereka. Allah. Maka kalau lagi ngomongin begini, gimana nasibnya para pemimpin kita yang kerjaannya korupsi, Pak? Gimana nasib ketua MBG?
Mudah-mudahan Allah kasih taubat, amin ya Allah. Gimana nasib para penguasa-penguasa yang kayaknya mereka itu boleh hasil merugikan uang orang. Bukan 1-2 orang ini. Jutaan orang. Allah. Maka bersyukur Pak, kita ini gak dijadiin pejabat. Bersyukur kita gak dijadiin penguasa, bersyukur. Lalu zaman Nabi itu, mulai wafatnya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabat Nabi semuanya nolak Pak sama jabatan. Karena yang terpikir di pikirannya, yang terlintas pertama adalah gimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Akhir zaman kebalikan dari itu semuanya. Berebut orang jadi pejabat. Berebut Pak. Karena kenapa? Ngelihat prospek untuk urusan dunianya itu bagus. Makanya kita nih alhamdulillah Pak, udah begini aja dah. Biarin ngample-ngample dikit, biarin. Ntar juga mati. Bener nggak? Habis sudah, asal udah mati juga kagak berasa apa-apa Pak. Susah banget begitu kan, jalan romannya udah miring. Ya ntar udah lama-lama meninggal, udah. Habis sudah. Allah. Jangan sampai kita bahayain orang, ngerugiin orang, ya baik fisik mereka atau harta mereka. Jangan. Kalau harta kita yang keambil, itu celengan kita. Orang minjem duit, asal kita tagih marahan dia, sampai bosan kita. Akhirnya di pikiran kita, di hati kita, udah saya relain. Nah, itu sedekah buat kita Pak. Mendingan duit kita diambil. Mendingan duit kita yang dicolong. Mendingan barang kita, hak kita, tumbuhan kita yang diambil daripada kita ngambil. 1 butir korma itu akan bisa signal kuat di perut kita. Ya, ditarik oleh neraka jahanam. Iseng-iseng lagi jalan gitu ke kampung, ada timun orang, main ambil aja gitu. Makan. Ngelihatnya orang apa? Ini timun hektaran. Ilok katanya yang punya timun, kagak redo. Lah. Padahal timun berapa harganya? Kecil lagi. Haram. Nah cuman kalau kebetulan kita yang Allah tentukan jadi orang ada sehingga kita punya ternak, punya sayuran, ingat kata Rasulullah. Tidak ada yang makan sayuran kita, mau orang, mau burung, mau binatang, kecuali itu akan ditetapkan sebagai sedekah kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita punya pohon cabai di kampung kayak Bang Jul ini kan hampir 3 hektar ya Bang ya, di Jonggol. Hah? Lebih. Itu kalau setiap cabai kita ada yang motes, entah ibu-ibu yang motes, entah itu kelelawar, entah itu burung atau apa, itu setiap harinya dihitung sedekah. Makanya kalau yang masih punya kebun di kampung, tanemin pisang, singkong. Ntar kan ada yang nyolong tuh. Nggak apa-apa, itu sedekah kita. Biarin kalau ada 1000 pohon dicolong 2-10 mau biarin sedekah. Itu nyelamatin kita. Mendingan banda kita yang diambil orang daripada kita ngambil banda orang. Kalau banda kita yang diambil, itu jadi sedekah buat Allah. Maknanya, mungkin secara amal yang zahir yang pernah kita lakukan ditolak oleh Allah, tapi yang ini diterima. Lah kan terserah Allah mau nerima mau nolak. Gitu. Maka kalau kita punya pohon-pohonan sayuran di kampung, yang memang kita udah niatkan, ya Allah kalau ada yang ngambil saya ikhlas, burung apa juga yang ngambil pastinya, kan gitu. Udah jadikan semuanya sedekah, hampir kita lupakan itu amal. Ternyata itu yang Allah terima. Tahajud kita, apa kita itu nggak ada yang diterima oleh Allah. Kau selamat gara-gara apa? Kau punya 3 hektar cabai, dimakan, diambil orang, kau ikhlas. Makanya kalau yang masih punya tanah-tanah gede, tanemin. Minimal kalaulah nggak, selain bermanfaat buat kita, juga bisa menjadi lahan sedekah buat kita. Jangan pelit-pelit. Ini punya rambutan pelit banget, ujung-ujungannya rambutnya diunduh. Karena ada orang kampung yang pelit banget.
Woi, orang sini banyak yang pelit ya? Iya ya. Kenapa pada pelit ya? Saya itu masih kecil rada bengal juga. Kalau yang pun rambutan, minta emang bapak moyang lu yang nanam. Lah ntar malam kita unduh sampai 2 karung. Tapi saya udah minta maaf semuanya. Udah minta maaf. Saya sadar, saya akuin itu. Nama keluarga Babaji Arpah tuh. Babaji Arpah itu kan selebar-lebarnya orang yang punya tanah dari Watasan Ungkris terus naik ke atas Kober terus sampai ke depan Indomaret. Sampai sekarang nggak dijualin. Dia kan tanamannya banyak. Kalau minta romannya rada susah. Kalau kita unduh. Kan saya mikir juga ini haram ini. Nah, pas kebetulan saya diundang ke rumahnya, ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ini masih banyak di perut saya terisi harta-harta antum semuanya. Lah, emang kenapa katanya Kiai? Dulu saya nyolong jambu, nyolong timun, cabai saya kandutin. Saya minta redo. Ya Allah, kata redo banget ya, alhamdulillah. Berarti teman saya 5 orang belum diredoin. saya nggak bawa teman-teman. Saya bilang, teman-teman saya itu yang SD, Ji, lu katanya wakilin gua, nggak bisa sendiri-diri dong. Enak aja. Minta maaf sendiri-diri lah, kan nyolongnya bareng. Tapi ya kalau minta maaf sendiri-sendiri dong. Kalau saya bilang, dulu saya 6 orang sama teman saya, dia bisa marah lah. Oh ternyata lu yang bikin gua gagal panen katanya. Lah repot bandingan saya sendiri-sendiri. Jangan Pak. Makanya kalau kita yang dirugikan oleh orang, usap dada kita, bilang ke Allah, ya Allah, kuatkan dan ikhlaskan saya, jadikan sedekah saya di akhirat. Gitu. Dan setiap sedekah yang kita keluarkan pun, niatin ya Allah, kalaulah ada barang, makanan orang, uang orang yang masuk ke kantong saya, ya Allah jadikan ini pahalanya buat orang yang pernah saya zalimi. Emang kita tahu, apalagi masih aktif kerja, yang seharusnya jatah dia masuk ke kita, beli bakwan tiba ngasih, gocap ngambil HP 5. Halal apa haram itu? Nah, haram. Bang Apun, haram. Ya kelihatan, maafun dia kan, maafun sekelas mana? Udah sedekah, ya Allah, ini pahalanya buat orang yang pernah saya zalimi. Mudah-mudahan Allah ampunin kita, Pak. Karena kenapa kita bicara kayak begini? Inilah yang membuat sahabat-sahabat itu takut banget, Pak. Takutnya apa? Ya nggak ada yang ketinggalan, Pak, pertanyaannya. Makanya kan ada cerita ini Pak, kagak ada sanadnya nih cerita. Saya sering dengar penceramah-penceramah gitu. Ada seorang tukang kayu, tukang kampak, yang dia punya tuh mengkampak doang, emang kerjaannya nampakin kayu. Itu juga kuli dia, bukan dia punya. Habis ngampakin dibayar berapa gitu. Suatu ketika karena dia pengen kaya, ada orang kaya nawarin, siapa yang mau nemenin saya kalau saya udah meninggal selama 40 hari saya kasih duit 1 miliar gitu. Lah kayak orang tukang kampak ini mau gitu kan, cerita. Ini cerita nggak ada sanadnya ini cerita. Tapi menurut saya cukup bisa jadi pelajaran. Bahkan bisa lebih dari itu. Kata tukang kampak, belum 40 hari, baru sehari aja dia udah nggak sanggup untuk menjawab ratusan ribuan pertanyaan yang sampai yang nggak kepada dia, hanya sekedar dari kampak yang dia miliki. Kita berapa baju di lemari kita, Bang? Anggaplah itu halal semuanya tuh baju yang ada di lemari kita. Kita pakainya buat apa? Makanya jangan romannya enjoy aja, kita punya baju banyak, Bang Jul nih. Bang Jul lemarinya apa? Ada 20 pakaian semuanya. Iya loh. Itu kan harta, Pak. Makanya belum sampai 40 hari nih tukang kampak udah minta, udah langsung keluar lagi, saya kagak sanggup katanya. Gimana realitanya, Pak?
Makanya urusan nanya-menanya nanti di akhirat itu Allah tidak wakilkan kepada malaikat untuk bertanya kepada hambanya. Allah yang langsung handle sendiri. Allahu sari'ul. Allah yang langsung nanya atu-atu. Pian, Bang Pian, panggil Bang Pian maju. Kali bisa nyolek-nyolek Ustadz Saifuddin enak. Kagak diri-diri. Nengok ke kanan, amal kita. Nengok ke kiri, amal kita. Udah jelas semuanya, udah kagak bisa diumpetin. Kalau kayak Bang Pian emang orang udah tua istiqomah, ke sono bener sholat, kemari puasa. Nah, kalau kita ke kanan burem, ono burem. Pas nengok ke atas, ke depan, apa kata Rasulullah? Tilqa'a wajhihi fawajadan nara. Pas nengok ke depan dia dapati apa? Neraka jahanam. Siapa yang sanggup? Maka kata Nabi, taqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kamu dari neraka jahanam walaupun dengan sebutir kur. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslatain, karena seluruh urusan-urusan Allah Subhanahu atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti kembalinya kepada dua hal. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sayang terhadap makhluknya. Maka nggak ada sifat yang paling mulia dari dua, iman kepada Allah dan memberikan manfaat. Tidak ada yang paling bejat, lebih bobrok daripada dua ini, yaitu syirik kepada Allah dan memberikan bahaya kepada manusia. Dah, dari sekarang yang harus kita pikirkan, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya kita lihat diri kita. Saya ini pernah zalim sama siapa? Pernah nipu siapa? Pernah culas sama siapa? Pernah ngatain siapa? Ingat, Pak. Kalaulah kita lupa, minta ingetin sama Allah, ya Allah ingetin saya biar saya bisa minta maaf, biar saya bisa minta ridho. Sekarang waktu. Ya di sini mah Pak aman-aman aja, benar nggak? Di sini mah aman aja. Kalau di akhirat nggak ada yang bisa aman, Pak. Wa aqimus shalah wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, pengumuman Gaza itu mana kamu dia? Total saldo donasi per hari ini itu 5.739.000. Masuk dari Ibu Hajah Kus itu 5 juta. Jadi total saldo sampai yang masuk laporannya ke saya 10.739.000. Ini belum dimasukin nih Ibu Hajakus kan ya. Berarti 10.739. Allah balas semuanya, ikhlaskan karena Allah. Ya, mudah-mudahan bantuan kita bisa sampai ke mereka, Allah sampaikan ke mereka dan bermanfaat buat saudara-saudara kita di Gaza, dan mudah-mudahan ini Allah jadikan sebagai amal kita, dan mudah-mudahan amal ikhlas kita Allah jadikan sebagai bekal yang kelak nanti Allah sayang, Allah cinta, ya Allah berikan kemurahan dan kemuliaannya kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.